Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Syukran 'ala Allah alladzi ja'ala Indonesia baldatun mukhtalifah wa amara bainakum bil ukhuwah. Dewan Asatidul Asatidah satu Kabupaten Blitar, teman-temanku seperjuangan, adik kelas, kakak kelas, dan para pemirsa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sejahtera, nikmat terbesar sepanjang zaman yang tak mampu kita uraikan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya hatta al-akhirah biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, akhir-akhir ini dunia digoncangkan, diributkan oleh makhluk Allah kecil yang tak kasat mata yang bisa disebut dengan corona. Nama kerennya adalah COVID-19. Disebut pandemi karena sudah menyebar luas di negara manapun. Orang masyarakat dunia menyebutnya sebagai pembawa sial, pembawa malapetaka, perusak ekonomi dunia, dan masih banyak lagi cibiran masyarakat dunia oleh makhluk Allah yang tak kasat mata ini. Ingat hadirin, firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 90 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laila wan nahar li'ayatihi lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan dilanjutkan lagi dengan firman Allah ayat selanjutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Dua ayat tersebut bisa kita dapat landasan bagi datangnya virus COVID-19 ini. Tidak ada makhluk Allah yang tidak ada hikmahnya. Virus corona ini juga membawa hikmah yang banyak bagi manusia. Pasti ada 1, 2, 3 ataupun lebih hikmahnya. Dan dalam kesempatannya insya Allah barokah ini, para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang hikmah di balik munculnya pandemi corona ini. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah bumi sedang memperbaiki dirinya. Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita dikekang oleh pemerintah untuk beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah. Apa akibatnya? Tidak ada polusi yang berlebihan. Pabrik-pabrik banyak yang berhenti, tidak ada mesin bermotor yang beroperasi, akibatnya udara menjadi segar dan lebih sejuk. Tidakkah kita memperhatikan hadirin? Setiap pagi kita dapat melihat embun pagi yang sangat indah, matahari terbit dari sebelah timur dengan cahaya yang berkilau dan tenggelam di sebelah barat dengan mega merahnya yang sangat mempesona. Inilah yang dilakukan bumi akhir-akhir ini, memperbaiki dirinya, memperhijau dirinya. Kita sebagai khilafah di dunia ini harus menjaganya juga. Ingat hadirin firman Allah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 7 yang berbunyi, Awalam taro ilal ardi kam ambatna fiha min zaujin karim. Tidakkah kalian memperhatikan bumi dan seisinya, bagaimana kami menumbuhkannya tumbuhan yang diantaranya adalah tumbuhan-tumbuhan yang baik, yang termaktub dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa sekarang bumi sedang memperbaiki dirinya dan kita harus melihat sesuai dengan perintah Allah, melihat di sekitar apa yang terjadi dalam bumi ini. Apa yang terjadi selama ini di tengah-tengah pandemi corona ini. Ini merupakan hikmah. Hikmah dari munculnya pandemi corona ini sehingga bumi bisa memperbaiki dirinya lebih baik. Sehingga hidup kita akan menjadi lebih sejahtera. Hidup kita akan menjadi sehat. Hidup kita menjadi tenang dan masih banyak lagi. Yang nomor 2 hadirin, kita akan selalu memakan makanan yang halal dan thayyibah. Sesuai dengan syariat agama Islam, umat muslim dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyibah, makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita. Sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Dan makanlah makanan yang halal dan baik yang telah Allah rezekikan kepadamu.
Dengan makanan yang halal dan thayyibah ini, sistem imun tubuh kita akan terbangun dengan sendirinya. Kita akan sehat setiap hari, kita akan bugar setiap hari, dan virus COVID-19 ini tidak berani menghampiri. Sungguh nikmat yang luar biasa dan hikmah yang dapat kita ambil dari makanan halal dan thayyibah dan datangnya pandemi corona ini. Dengan kita sehat, kita dapat beribadah dengan kuat, kita dapat beribadah dengan khusyuk, sehingga pahala akan terus mengalir dalam diri kita. Mengingat di bulan Ramadan ini setiap pahala akan digandakan sebanyak 1000 pahala. Bukankah nikmat, bukankah hikmah yang luar biasa dari datangnya virus corona ini? Yang ketiga hadirin, kita dituntut untuk bermuhasabah kepada diri kita agar dekat kepada Allah. Ingat firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah dirinya yang lebih baik. Dan apabila telah terjadi bencana yang diturunkan oleh Allah, maka kaum tersebut tidak akan bisa menolaknya. Dan hanya kepada Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Dari ayat ini dapat kita ambil satu atau dua poin terpenting. Yang pertama adalah kita dituntut untuk bermuhasabah diri kita. Apa yang telah kita lakukan sehingga Allah mendatangkan makhluk Allah ini kepada diri kita. Di antara kita, apakah kita telah berbuat kesalahan ataukah kita telah berbuat maksiat sehingga Allah menegur kita dengan mendatangkan bencana ini. Tetapi ingat, di balik bencana pasti ada hikmah yang dapat diambil. Dan yang poin kedua adalah kita dituntut untuk selalu memperbaiki diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya kepada lebih baik lagi. Sekarang waktunya untuk kita untuk berubah, untuk bermuhasabah, untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Sehingga Allah akan mengubah keadaan diri kita, mengubah keadaan masyarakat dunia. Dan semoga virus corona ini berakhir dalam bulan Ramadan ini. Sehingga kita dapat menjumpai bulan Syawal. Sehingga kita dapat bermaaf-maafan kita untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki kesalahan kita kepada orang lain. Meminta ampun kepada Allah. Dan meminta ampun kepada orang yang kita lakukan kesalahan. Dari penjelasan yang dapat saya sampaikan di atas tadi, itu merupakan hikmah-hikmah dari munculnya makhluk Allah ini, yang biasa disebut dengan COVID-19. Ingat pemirsa, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang kita harapkan terjadi secepatnya. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Dalam akhir tausiah ini saya berpesan kepada antum semuanya bahwasanya kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus selalu beribadah. Kita selalu bermuhasabah dan tetap sabar dan tawakal atas diri kita. Karena apa? Di balik hadirnya ini pasti ada hikmah yang terjadi. Dan inilah hikmah-hikmah yang kita rasakan. Mulai dari makanan yang halal, dari bumi memperbaiki dirinya, sampai kita harus dekat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan antum semuanya dan bagi para pemirsa yang berada di mana saja. Undur maqala wala tandur man qala. Syukran katsir ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.